Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mendengarkan presentasi kami hari ini. Izinkan saya memperkenalkan sebuah studi kelayakan bisnis yang kami siapkan, yaitu pendirian usaha jasa pengelolaan wisata dengan konsep wellness retreat dan transport hub service. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana kami merencanakan sebuah model bisnis pariwisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman relaksasi dan kesehatan, tetapi juga memberikan solusi aksesibilitas bagi wisatawan. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang dan peluang usaha ini. Seperti yang kita ketahui, tren pariwisata saat ini sedang bergeser. Wisatawan modern tidak lagi hanya mencari hiburan semata, tetapi juga pengalaman yang memberikan nilai kesehatan, ketenangan, dan keseimbangan hidup. Inilah yang kami sebut sebagai peluang luar biasa dari meningkatnya minat terhadap wellness tourism. Masyarakat urban, terutama dari Jakarta dan sekitarnya, kini mencari destinasi yang bisa membantu mereka melepas penat, tempat yang menawarkan udara segar, suasana tenang, dan aktivitas yang menyehatkan. Namun, ada satu tantangan besar, yaitu aksesibilitas. Banyak destinasi wisata alam yang sulit dijangkau oleh wisatawan tanpa kendaraan pribadi. Disinilah kami melihat celah untuk berinovasi. Kami mengusulkan pendirian Civivecta, sebuah perusahaan jasa pengelolaan wisata yang menggabungkan dua layanan utama, yaitu wellness retreat untuk pengalaman relaksasi di alam dan transport hub service untuk memudahkan akses wisatawan. Kedua layanan ini saling melengkapi dan akan menjadi daya tarik unik di pasar pariwisata Bogor. Sekarang izinkan saya memperkenalkan profil perusahaan kami. Civivecta adalah singkatan dari Vector dan Vita, yang berarti kami ingin memberikan arah menuju kehidupan yang lebih sehat dan mudah dijangkau. Bentuk usaha kami adalah CV dengan fokus pada wellness tourism dan transportation service. Lokasi operasional kami berada di Camp Hulu Cai Resort, Ciawi, Kabupaten Bogor. Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan Jakarta, namun tetap menawarkan suasana pegunungan yang alami dan menenangkan. Layanan kami terdiri dari wellness retreat, yaitu paket wisata berbasis ketenangan dan pemulihan diri, yang meliputi yoga, meditasi, dan digital detox, serta transport hub service, yang merupakan layanan antar jemput terjadwal dari titik strategis menuju lokasi dengan sistem reservasi online. Untuk mewujudkan konsep ini, kami akan bermitra dengan Camp Hulu Cai sebagai lokasi operasional utama yang memiliki luas area 25 hektar dengan pemandangan pegunungan yang asri dan sejuk. Tujuan pendirian usaha kami dapat dirangkum dalam 5 poin utama. Pertama, meningkatkan nilai tambah destinasi dengan menghadirkan pengalaman wellness retreat yang memperluas segmen pasar dari wisata rekreasi keluarga menuju wisata berbasis kebugaran dan ketenangan diri. Kedua, memperluas aksesibilitas wisatawan melalui transport hub service, sehingga wisatawan tanpa kendaraan pribadi dapat menjangkau lokasi dengan mudah dan efisien. Ketiga, meningkatkan daya saing dan citra positif dengan memperkuat posisi sebagai destinasi wisata alam terintegrasi yang menggabungkan produk wellness dan sistem transportasi terorganisir. Keempat, memberdayakan masyarakat lokal dengan membuka lapangan kerja baru sebagai instruktur wellness, pengemudi, dan staf operasional, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dan kelima, mendorong pariwisata berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan, menjaga ekosistem dan meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem transportasi bersama. Dengan tujuan-tujuan ini, kami yakin Civivecta dapat memberikan dampak positif bagi industri pariwisata, masyarakat lokal, dan lingkungan. Selanjutnya ada analisis lingkungan industri pestel. Yang pertama ada political, dukungan pemerintah terhadap wellness dan sustainable tourism. Seperti pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mendorong pembangunan sustainable tourism dan wellness tourism sebagai prioritas nasional. Kebijakan ini memberikan peluang dan bentuk promosi, pelatihan SDM, dan dukungan infrastruktur bagi usaha jasa wisata seperti Civivecta. Yang kedua ada ekonomi, pertumbuhan kelas menengah dan wisata domestik Jabodetabek, seperti pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5%, serta peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah memperkuat permintaan terhadap wisata domestik premium seperti wellness retreat. Namun, inflasi dan fluktuasi harga bahan bakar dapat mempengaruhi biaya operasional dan tarif transportasi. Yang ketiga ada sosial, tren healing, mindfulness, dan kesehatan mental
pasca pandemi, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental dan keseimbangan hidup pasca pandemi. COVID-19 telah memperkuat tren self-care dan mindfulness. Nilai budaya lokal Bogor yang ramah dan bernuansa alami menjadi daya tarik tambahan. Yang keempat ada teknologikal, digital booking, media sosial, dan sistem transportasi online. Seperti transformasi digital dalam pariwisata memperluas jangkauan promosi melalui media sosial dan platform online booking. Teknologi transportasi digital juga dapat diintegrasikan dengan sistem reservasi online untuk transportasi hub service. Yang kelima ada environmental. Lingkungan pegunungan Bogor mendukung wisata berbasis alam, seperti lokasi Camp Hulu Cai berada di kawasan hijau dengan ekosistem hutan dan sungai, memberikan nilai estetika dan kesehatan tinggi. Namun, kegiatan wisata harus memperhatikan konservasi lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan daya dukung kawasan. Yang keenam ada legal. Keputusan Undang-Undang Kepariwisataan dan Perizinan Berbasis Risiko, yaitu usaha wajib memenuhi izin usaha jasa pariwisata, standar pelayanan, serta regulasi lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya ada analisis SWOT usaha pariwisata. Di sini ada strength. Yang pertama ada lokasi alam strategis, yaitu seperti Camp Hulu Cai terletak di kawasan pegunungan dengan udara sejuk dan pemandangan hijau yang ideal untuk kegiatan relaksasi, meditasi, serta aktivitas alam terbuka. Terus yang kedua ada konsep terintegrasi wellness dan transport, yaitu seperti kombinasi wellness, retreat dengan transport hub service menciptakan nilai tambah unik di tengah industri wisata alam yang masih terfragmentasi. Terus yang ketiga, ada fasilitas dan kapasitas besar, seperti memiliki area seluas 25 hektar dengan akomodasi yang mampu menampung lebih dari 3.000 orang, serta fasilitas rekreasi dan outdoor yang bervariasi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan cuaca. Ketergantungan terhadap kondisi cuaca lingkungan, sebagian besar aktivitas outdoor sangat bergantung pada cuaca, sehingga kegiatan dapat terganggu oleh hujan atau kondisi cuaca ekstrim. Yang kedua, biaya operasional dan SDM spesialis, seperti pengadaan armada shuttle serta pelatihan instruktur wellness memerlukan biaya investasi awal dan pemeliharaan yang cukup tinggi. Yang ketiga ada kapasitas manajemen dan SDM spesialis terbatas. Seperti kegiatan wellness memerlukan tenaga instruktur dan pemandu profesional yang mungkin belum sepenuhnya tersedia di daerah sekitar. Ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada tren wellness tourism meningkat, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan keseimbangan hidup membuka peluang besar bagi wisata berbasis relaksasi dan kebugaran. Yang kedua ada pasar besar Jabodetabek, seperti letak yang dekat dengan Jakarta menjadikan Camp Hulu Cai destinasi potensial untuk wisata akhir pekan. Yang ketiga ada dukungan kebijakan pemerintah, seperti program nasional dan daerah banyak mendorong pengembangan destinasi yang ramah lingkungan dan mudah diakses. Terakhir ada threats, yaitu ancaman. Yang pertama kemacetan jalur Bogor Puncak. Potensi keterlambatan perjalanan dapat mengganggu jadwal transport hub, servis dan menurunkan kepuasan wisatawan. Yang kedua ada munculnya kompetitor dengan konsep serupa. Ya, seperti pesaing pasar dapat meningkat seiring banyaknya yang mengadopsi konsep wellness. Yang ketiga, ada ketidakpastian ekonomi dan pola wisata, seperti pertumbuhan daya beli atau referensi wisatawan dapat mempengaruhi tingkat kunjungan.
Selanjutnya, ada strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, program wellness retreat berbasis alam seperti yoga, meditasi, dan digital detox. Yang kedua, integrasi transportasi digital dengan sistem reservasi online. Yang ketiga, kemitraan lokal seperti komunitas wellness dan masyarakat sekitar. Yang keempat, penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, di sini ada analisis pasar dan target. Pertama ada segmentasi pasar, dimulai dari usia 20 hingga 55 tahun, kelompok menengah hingga menengah atas berasal dari wilayah urban atau disebut dengan Jabodetabek. Lalu, wisata urban Jabodetabek, fokus utamanya adalah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Potensi pasar tambahannya ada Bandung dan Sukabumi wisatawan urban. Lalu komunitas wellness dan korporasi atau disebut juga dengan wisatawan yang mencari keseimbangan hidup, relaksasi, serta pengalaman sehat dan tenang di alam terbuka. Lalu target pasarnya itu ada primer, wisatawan wellness dan corporate retreat, seperti wisatawan Jabodetabek yang ingin berlibur, sehat, dan menenangkan diri di alam. Lalu ada komunitas yoga, meditasi, dan mindfulness. Target sekundernya adalah wisatawan keluarga yang mencari liburan singkat dengan fasilitas lengkap dan kemudahan transportasi. Dan sekolah dan institusi pendidikan yang mengadakan study camp atau wellness camp. Positioning dan Unique Selling Proposition atau disingkat dengan USP adalah Civivecta yang diposisikan sebagai penyedia jasa wisata wellness dan transportasi terpadu di Bogor yang menghadirkan keseimbangan antara rekreasi, relaksasi, dan kemudahan akses bagi semua wisatawan. Sebagai perusahaan jasa pengelola wisata, Civivecta berfokus pada pengalaman wellness dan solusi aksesibilitas yang ramah bagi wisatawan tanpa kendaraan pribadi, menjadikan perjalanan wisata lebih nyaman dan inklusif. Selanjutnya ada strategi pemasaran 7P. Yang pertama ada produk, wellness retreat, dan transportasi hub service, sama dengan paket wisata yang menitik beratkan pada relaksasi, kesehatan, dan keseimbangan diri. Juga kegiatan yang mencakup seperti yoga, meditasi, digital detox retreat, terapi alam, serta workshop hidup sehat dan mindfulness. Dan program ini dirancang fleksibel, dapat diikuti oleh individu maupun kelompok seperti keluarga, komunitas, dan korporasi. Lalu transport hub service atau disingkat dengan THS, layanan antar jemput wisatawan dari titik-titik strategis yang dilewati oleh angkutan umum di kawasan Bogor dan Ciawi. Sistem ini menggunakan sistem reservasi daring dan jadwal reguler untuk memudahkan pengunjung tanpa kendaraan pribadi. Konsep ini membentuk integrated wellness travel service di mana pengunjung dapat menikmati pengalaman lengkap dari perjalanan hingga aktivitas relaksasi dan petualangan alam. Promotion atau digital marketing dan kolaborasi komunitas. Strategi promosi difokuskan pada branding sebagai destinasi wellness terintegrasi yang mudah dijangkau. Pendekatan promosi mencakup kombinasi digital, kolaboratif, dan pengalaman langsung. Untuk promosi digital, kita bisa menggunakan optimalisasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk konten video pengalaman wellness dan transportasi. Dan bisa juga melalui pemasaran berbasis SEO dan Google ADS untuk menarik calon wisatawan Jabodetabek. Promosi kolaboratif, kita bisa menggunakan kolaborasi dengan perusahaan untuk program Employee Wellness Retreat. Dan juga kerjasama dengan komunitas yoga, meditasi, dan mindfulness center di Jabodetabek. Lalu ada proses seperti reservasi, transport, dan program evaluasi. Reservasi bisa melalui situs web, WhatsApp, atau mitra agen perjalanan. Lalu konfirmasi dan pembayaran, sistem otomatis dengan pilihan transfer atau pembayaran digital.
Untuk layanan transportasi, pengunjung dapat memilih titik penjemputan sesuai jadwal transport hub service. Dan pelaksanaan program seperti aktivitas wellness, rekreasi, dan outbound dilakukan sesuai agenda. Lalu, evaluasi dan umpan balik seperti survei digital untuk meningkatkan kualitas layanan. Physical evidence atau bukti fisik menjadi representasi kualitas dan citra CV Vekta sebagai penyedia jasa wisata profesional. Beberapa elemen utama meliputi seperti lingkungan operasional, seperti lokasi di Kem Hulu Cai dengan hutan, danau, taman, dan udara pegunungan yang segar. Lalu ada fasilitas wellness seperti area yoga outdoor, ruang meditasi, jalur refleksi, dan infinity pool. Dan ada armada transportasi, kendaraan shuttle berlogo resmi CV Vekta, dan titik pick up point yang mudah dikenali. Lalu, selanjutnya di sini ada sumber daya alam seperti udara pegunungan sejuk. Karena Kem Hulu Cai terletak di kawasan pegunungan Ciawi Bogor dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 mdpl, lokasi ini memiliki karakteristik seperti iklim yang terlalu tropis dengan suhu rata-rata 20 derajat hingga 25 derajat Celcius. Sejuk dan nyaman sepanjang tahun. Lalu ada topografi, perbukitan dengan kemiringan landai hingga sedang, cocok untuk aktivitas outdoor. Dan ketiga ada vegetasi, seperti hutan alami, pepohonan rindang, dan taman tropis yang asri. Lalu sumber air, ketersediaan air dari mata air pegunungan dan sungai alami. Di Hulu Cai, kualitas udara bersih dengan tingkat polusi rendah. Selanjutnya ada rangkuman aspek keuangan. Untuk investasi awal ada 850 juta. Dan pendapatan per tahun untuk wellness retreat dapat 1,53 miliar. Untuk transportasi hub service dapat 360 juta. Jadi total semuanya ada 1,89 miliar. Untuk indikator kelayanan laba bersih ada 850,5 juta. Net profit margin sekitar 45%, ROI sekitar 100%, payback proyek selama 1 tahun. Sumber daya manusia menjadi elemen kunci dalam menciptakan pengalaman wisata yang positif. Oleh karena itu, kebutuhan SDM dalam proyek ini mencakup instruktur wellness seperti yoga, meditasi, dan mindfulness, pemandu outbound dan fasilitator program, serta driver dan koordinator transport hub service. Untuk menjaga standar layanan yang dilakukan pelatihan rutin itu bisa meliputi hospitality training dan customer engagement skill. Yang kedua ada wellness coaching, bekerja sama dengan komunitas profesional, dan yang ketiga ada safety and service training bagi staf transportasi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun citra CV Sejahtera Alam Nusantara sebagai penyedia jasa yang profesional, hangat, dan berkualitas dalam layanan.